Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Burhanuddin Mujtaba. Kesempatan ini saya coba ingin berbagi dengan judul Antropologi dan Teori Komunikasi. Definisi dan cangkupan antropologi. Menurut Carol R. Amber, secara harfiah, antropologi itu disiplin ilmu yang mempelajari manusia dalam berbagai dimensi, baik itu dari segi biologis, dari segi budaya maupun dari segi sosial. Berbeda dengan disiplin ilmu lain yang mungkin hanya fokus pada aspek tertentu dari manusia, antropologi ini menawarkan pendekatan yang holistik. Jadi ini berarti antropologi tidak hanya mempelajari ragam manusia, tetapi juga meneliti semua aspek pengalaman manusia, termasuk sejarahnya, bahasanya, ekonomi, dan interaksi sosialnya. Pendekatan holistik ini memungkinkan antropologi untuk menjembatani berbagai bidang ilmu seperti biologi dan sosiologi. Ini untuk memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang kondisi manusia. Sebagai contoh, dalam studi tentang suku-suku di Papua misalnya, seorang antropolog tidak hanya akan memperhatikan aspek budaya seperti adat istiadat dan bahasa tetapi juga akan meneliti bagaimana lingkungan fisik mempengaruhi cara hidup mereka. Antropolog mungkin juga mempelajari bagaimana perubahan ekonomi global mempengaruhi masyarakat tersebut, atau bagaimana struktur sosial dan sistem kepercayaan mereka berkembang dari waktu ke waktu. Dengan demikian, antropolog dianggap mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap dan menyeluruh tentang masyarakat manusia dalam konteks global. Rasa ingin tahu dan fokus penelitian dari antropologi. Antropologi itu awalnya didorong oleh rasa ingin tahu yang mendalam tentang manusia yang keberadaannya di bumi ini. Para antropolog berusaha menjawab pertanyaan mendasar tentang kapan, di mana, dan mengapa manusia muncul, serta bagaimana dan mengapa manusia mengalami perubahan sepanjang sejarah. Mereka tertarik untuk memahami keragaman fisik, keragaman budaya, keragaman populasi, bahkan manusia modern. Serta mereka juga tertarik bagaimana masyarakat masa lalu dan masa kini memiliki variasi dalam ide-ide dan praktik kebiasaan. Misalnya, antropolog mungkin tertarik untuk mengeksplorasi asal-usul Homo sapiens dan bagaimana spesies ini menyebar ke seluruh dunia. Mereka akan meneliti bukti fosil dan arkeologi untuk memahami migrasi manusia purba dan bagaimana adaptasi lingkungan mempengaruhi evolusi fisik dan budaya mereka. Selain itu, mereka mungkin menganalisis bagaimana faktor-faktor seperti perubahan iklim, konflik, dan interaksi dengan kelompok lain mempengaruhi perkembangan masyarakat sepanjang sejarah. Dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan ini, antropologi berkontribusi pada pemahaman kita tentang sifat dasar manusia dan dinamika perubahan sosial. Metode dan fokus penelitian antropologi. Metode penelitian antropologi seringkali melibatkan studi lapangan, di mana para peneliti melakukan perjalanan dari satu tempat ke tempat yang lain yang belum dikenal. Tujuannya untuk mempelajari masyarakat yang dianggap eksotis
atau untuk menggali sisa-sisa fosil dan artefak dari masa lalu. Penelitian lapangan ini memungkinkan antropolog untuk mengumpulkan data langsung dan mendalam tentang kebiasaan, kepercayaan, dan struktur sosial masyarakat yang menjadi penelitian mereka. Dengan demikian, antropologi ini berfokus pada pengidentifikasian dan penjelasan karakteristik khas dari populasi manusia tertentu yang dituju. Contohnya seperti apa? Seorang antropolog yang mempelajari masyarakat adat di Amazon misalnya, mungkin tinggal bersama mereka selama beberapa bulan atau mungkin beberapa tahun, berpartisipasi dalam kehidupan sehari-hari mereka. Untuk apa? Untuk memahami cara hidup dan pandangan dunia mereka. Mereka mungkin juga melakukan penggalian arkeologi untuk menemukan artefak yang memberikan wawasan tentang sejarah dan evolusi budaya masyarakat tersebut. Melalui metode ini, antropologi tidak hanya mengungkapkan informasi tentang masyarakat yang sedang dipelajari, tetapi juga memberi wawasan tentang dinamika sosial dan budaya yang lebih luas yang mempengaruhi umat manusia. Ruang lingkup antropologi. Fokus antropologi. Jadi antropologi ini sebagai disiplin ilmu yang mempelajari manusia telah mengalami perluasan yang cukup signifikan dalam ruang lingkup kajiannya. Pada awalnya, antropologi seringkali dikaitkan dengan studi tentang masyarakat non-barat, terutama yang dianggap primitif atau tribal. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, fokus antropologi ini telah meluas, juga mencakup semua ragam manusia di seluruh dunia pada berbagai periode sejarah tertentu juga. Ini berarti bahwa antropologi tidak hanya tertarik pada masyarakat yang secara tradisional dianggap eksotis atau berbeda dari budaya barat, tetapi juga pada semua kelompok manusia, termasuk yang berada di pusat-pusat industri dan kota-kota besar. Sebagai contoh, seorang antropolog mungkin mempelajari kehidupan sehari-hari di sebuah kota metropolitan seperti New York. Itu sama intensnya dengan studi tentang masyarakat adat di pedalaman Papua. Studi ini dapat mencakup berbagai aspek kehidupan mereka, seperti struktur sosialnya, struktur ekonomi, politik, juga budaya, serta bagaimana faktor-faktor ini saling mempengaruhi dan membentuk kehidupan manusia. Dengan demikian, antropologi memberikan wawasan yang mendalam tentang keragaman dan dinamika kehidupan manusia di seluruh dunia. Kompleksitas dan penerapannya. Perkembangan dalam antropologi juga mencerminkan peningkatan kompleksitas dalam kajian manusia. Antropologi tidak lagi terbatas pada yang disebutkan tadi, studi masyarakat tribal, tetapi telah berkembang untuk mencakup berbagai masyarakat, termasuk petani pedesaan di negara-negara Eropa ya, atau juga komunitas urban di seluruh dunia. Hal ini menjadikan antropologi lebih kompleks dibanding ilmu antropologi di masa lalu, ketika kajian klasik dilakukan oleh tokoh-tokoh seperti Margaret Mead yang terkenal dengan studinya tentang masyarakat di Kepulauan Pasifik. Saat ini, antropologi dapat ditemukan dan bekerja di berbagai lingkungan, mulai dari perusahaan multinasional, di kota-kota besar, hingga proyek pembangunan di pedesaan. Misalnya, seorang antropolog mungkin terlibat dalam penelitian tentang dampak globalisasi terhadap komunitas lokal di Asia Tenggara, atau bagaimana perubahan iklim mempengaruhi praktik pertanian tradisional di Afrika. Dengan demikian,
antropologi menawarkan wawasan yang berharga dalam memahami bagaimana bermacam faktor global dan lokal saling berinteraksi dalam mempengaruhi kehidupan manusia. Selanjutnya ada yang disebut orientasi pada pemahaman makna. Salah satu ciri khas dari antropologi adalah orientasinya pada pemahaman makna kehidupan manusia. Jadi antropologi ini lebih berfokus pada interpretasi dan penafsiran makna daripada sekedar pengukuran atau kuantifikasi. Ini berarti bahwa antropologi berusaha untuk memahami bagaimana manusia memberikan makna pada kehidupan mereka, baik secara individu maupun kolektif, dan bagaimana makna ini membentuk perilaku dan interaksi sosial. Sebagai contoh, seorang antropolog mungkin mempelajari upacara adat di sebuah komunitas untuk memahami nilai-nilai dan kepercayaan yang mendasari praktek tersebut. Penelitian ini dapat mengungkap bagaimana upacara tersebut berfungsi misalnya untuk memperkuat identitas komunitas, atau juga mempererat hubungan sosial, atau mengasosiasikan perubahan sosial. Jadi dalam konteks kehidupan sehari-hari, antropologi juga dapat membantu menjelaskan bagaimana orang-orang di berbagai budaya memahami konsep-konsep seperti waktu, ruang, dan identitas. Dengan demikian, antropologi memberikan wawasan yang mendalam tentang kompleksitas dan keragaman makna dalam kehidupan manusia, serta bagaimana makna ini mempengaruhi cara kita hidup dan berinteraksi dengan dunia di sekitar kita. Slide berikutnya adalah pendekatan dan klasifikasi antropologi. Pendekatan dan manfaat antropologi. Antropologi adalah disiplin ilmu yang menekankan pentingnya kerja lapangan yang mendalam dan holistik untuk memahami budaya dan proses perubahan dalam masyarakat. Para antropolog sering melakukan pendekatan live-in, di mana mereka tinggal di tengah-tengah masyarakat yang mereka teliti. Ini memungkinkan mereka untuk terlibat secara mendalam dalam kehidupan sehari-hari masyarakat tersebut, memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dan holistik. Dengan cara ini, antropolog dapat mengamati dan berpartisipasi dalam kegiatan sehari-hari ya, mulai dari mengikuti tradisi, ritual, sehingga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana masyarakat tersebut berfungsi. Pendekatan ini sangat bermanfaat dalam membantu menghindari kesalahpahaman antar kelompok manusia. Dengan memahami mengapa suatu kelompok berbeda dengan kelompok lainnya, kita dapat mengurangi prasangka dan stereotip yang seringkali muncul akibat ketidaktahuan. Misalnya, ketika seorang antropolog meneliti masyarakat adat di pedalaman Papua atau di pedalaman Afrika, mereka mungkin menemukan bahwa kebiasaan berburu dan meramu yang dilakukan oleh masyarakat tersebut adalah hasil dari adaptasi terhadap lingkungan hutan yang lebat atau gurun dan sumber daya yang tersedia. Dengan pemahaman ini, kita dapat menghargai cara hidup mereka dan melihat nilai dalam praktek-praktek yang mungkin tampak aneh atau tidak biasa bagi kita sebagai orang luar. Selain itu, antropolog juga membantu dalam memahami dinamika perubahan sosial dan budaya. Misalnya ketika masyarakat mulai berlatih beralih dari praktik pertanian tradisional ke pekerjaan industri, antropolog dapat mempelajari dampak perubahan ini terhadap struktur sosial. Contoh nyata dari manfaat pendekatan antropologi ini adalah dalam konteks pembangunan internasional. Dengan memahami budaya lokal, para pengembang proyek misalnya dapat merancang inisiatif yang lebih sesuai dan efektif, yang memperhitungkan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat. Hal ini
diperlukan untuk mengurangi risiko penolakan dan meningkatkan keberhasilan proyek-proyek tersebut. Oleh karena itu, antropologi memainkan peran penting dalam menjembatani perbedaan budaya dan mempromosikan pemahaman yang lebih baik antar kelompok manusia. Yang berikutnya, bidang utama dan subbidang antropologi. Jadi antropologi ini sebagai disiplin ilmu memiliki dua bidang utama yang saling melengkapi, yaitu apa yang disebut antropologi fisik dan kemudian ada yang dinamakan antropologi budaya. Antropologi fisik ini berfokus pada aspek biologis manusia, termasuk evolusi, variasi genetik di antara manusia ya. Ini mencakup studi tentang fosil manusia purba yang dikenal sebagai paleontropologi dan penelitian tentang variasi fisik manusia saat ini, seperti perbedaan dalam warna kulit, bentuk tubuh, dan adaptasi fisiologi terhadap lingkungan yang berbeda. Di sisi lain, antropologi budaya berfokus pada aspek sosial dan budaya dari kehidupan manusia. Bidang ini lebih lanjut dibagi menjadi beberapa subbidang, termasuk antropologi linguistik, ya, pernah dengar mungkin. Ini yang mempelajari bahasa dan komunikasi dalam konteks budaya. Ada lagi yang disebut antropologi sosial. Ini yang mengeksplorasi struktur sosial dan hubungan antar individu dalam masyarakat. Ada yang disebut arkeologi prasejarah. Ini yang mempelajari budaya manusia masa lalu melalui artefak dan situs arkeologi. Selain itu, antropologi budaya juga memiliki cabang-cabang yang lebih khusus, seperti antropologi hukum. Ini yang mempelajari sistem hukum dan keadilan dalam berbagai budaya. Ada antropologi ekonomi yang meneliti sistem ekonomi dan praktik perdagangan. Ada antropologi politik, ada antropologi psikologi, antropologi simbolik, dan banyak lagi ya. Antropologi kognitif yang meneliti cara orang memahami dan mengorganisir dunia mereka. Sebagai contoh, antropologi linguistik dapat memberikan wawasan tentang bagaimana bahasa membentuk identitas budaya dan mempengaruhi interaksi sosial. Studi tentang bahasa Maori di Selandia Baru misalnya, ini tidak hanya membantu melestarikan bahasa tersebut, tetapi juga memperkuat identitas budaya Maori di tengah arus globalisasi. Sementara itu, antropologi ekonomi dapat membantu memahami bagaimana sistem barter tradisional di pedesaan Afrika berfungsi dan bagaimana mereka beradaptasi dengan ekonomi pasar modern. Dengan demikian, berbagai subbidang dalam antropologi ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi berbagai aspek kehidupan manusia, juga memberikan wawasan yang lebih komprehensif tentang keberagaman dan kompleksitas budaya manusia. Konsep-konsep pokok dan objek kajian antropologi. Pendekatan holistik dalam antropologi. Jadi pendekatan holistik dalam antropologi adalah metode yang berusaha memahami manusia dalam keseluruhan konteks kehidupannya. Ini berarti antropologi tidak hanya mempelajari aspek-aspek tertentu dari kehidupan manusia, tetapi juga melihat bagaimana aspek-aspek tersebut saling berhubungan dan mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap lingkungan fisik, organisasi keluarga, bahasa, pola pemukiman, apalagi sistem ekonomi, politik, agama, seni. Dengan melihat manusia secara holistik, antropologi dapat mengungkap kompleksitas kehidupan manusia dan bagaimana berbagai elemen tersebut
dapat berkontribusi terhadap identitas dan perilaku individu dan kelompok. Sebagai contoh, ketika seorang antropolog mempelajari sebuah komunitas pedesaan, mereka tidak hanya akan melihat sistem pertanian yang digunakan, tetapi juga bagaimana sistem tersebut terkait dengan struktur sosial, ritual keagamaan, dan tradisi lokal lainnya. Mereka mungkin akan mengeksplorasi bagaimana perubahan lingkungan seperti perubahan iklim itu bisa mempengaruhi cara bertani dan bagaimana ini berdampak pada hubungan sosial dan budaya masyarakat tersebut. Dengan demikian, pendekatan holistik memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dan mendalam tentang kehidupan manusia, menjadikan antropologi sebagai ilmu humaniora yang all-inklusif. Kemudian konsep masyarakat. Masyarakat dalam konteks antropologi didefinisikan sebagai sekelompok orang yang menempati wilayah khusus dan berbicara dalam bahasa yang sama. Konsep ini menekankan pentingnya bahasa dan wilayah dalam pembentukan identitas sosial suatu kelompok. Bahasa tidak hanya berfungsi sebagai alat komunikasi, tetapi juga sebagai simbol identitas budaya dan sosial. Wilayah di sisi lain memberikan konteks fisik dan geografis di mana masyarakat berkembang dan berinteraksi. Contohnya seperti apa? Masyarakat Inuit ya di Arktik ini memiliki bahasa dan budaya sangat berbeda tentunya dibandingkan dengan masyarakat di daerah Ciruas, di daerah Sindang Sari, di daerah tropis. Kondisi lingkungan yang ekstrim di Arktik mempengaruhi pastilah cara hidup mereka. Dari cara mereka berburu hingga cara mereka membangun tempat tinggal. Bahasa Inuit juga mencerminkan lingkungan mereka dengan misalnya banyak kata yang menggambarkan salju dan es yang tidak ditemukan dalam bahasa lain. Ini menunjukkan bagaimana bahasa dan wilayah berperan penting dalam membentuk identitas dan cara hidup masyarakat. Kemudian ada yang dinamakan definisi budaya. Budaya dalam antropologi adalah himpunan pengalaman yang dipelajari dan mengacu pada pola perilaku yang ditransmisikan secara sosial. Ini mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, hukum, adat istiadat, dan kebiasaan yang dipelajari oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Budaya adalah hasil dari interaksi sosial dan menjadi cermin dari nilai-nilai dan norma yang dipegang oleh satu kelompok. Sebagai contoh, budaya makan di Jepang sangat berbeda dengan budaya makan di negara-negara barat. Di Jepang, makan adalah ritual yang penuh dengan etiket dan simbolisme. Ada penggunaan sumpit, cara duduk, dan urutan penyajian makanan semuanya diatur oleh tradisi yang sudah ada sejak lama. Hal ini bisa mencerminkan nilai-nilai seperti kesopanan, harmoni, dan penghargaan terhadap makanan itu sendiri. Sebaliknya, budaya makan di barat ini lebih informal dan cenderung lebih fleksibel. Perbedaan ini menunjukkan bagaimana budaya dapat membentuk perilaku sehari-hari dan mempengaruhi cara individu berinteraksi dalam masyarakat. Konsep-konsep pokok dan objek kajian antropologi. Ada yang disebut relativisme budaya. Relativisme budaya adalah prinsip dalam antropologi yang mengharuskan pemahaman adat istiadat dalam konteks masyarakat yang dipelajari. Ini untuk apa? Ini untuk menghindari penilaian negatif yang bersumber dari etnosentrisme. Etnosentrisme itu melihat budaya lain dari perspektif budaya sendiri. Ini berarti bahwa praktik
praktik budaya itu harus dinilai berdasarkan standar budaya itu sendiri. Jadi bukan berdasarkan standar budaya lain. Relativisme budaya ini menghindari penilaian negatif. Sebagai contoh, praktik poligami ya mungkin dianggap kontroversial dalam banyak budaya barat. Tetapi dalam beberapa masyarakat di Afrika dan Timur Tengah, poligami adalah praktik yang diterima dan memiliki makna sosial dan ekonomi yang penting. Dengan pendekatan relativisme budaya, antropolog akan berusaha memahami alasan dibalik praktik ini dan bagaimana praktik tersebut berfungsi dalam konteks sosial dan budaya masyarakat tersebut, tanpa membuat penilaian berdasarkan norma-norma budaya mereka sendiri. Objek kajian antropolog. Objek kajian antropologi tentu saja manusia dan kebudayaannya di berbagai tempat di dunia. Nah, yang lebih menarik, kajiannya ini baik di masa lampau maupun sekarang. Jadi antropologi itu mencakup studi tentang evolusi manusia ya, perkembangan kebudayaan dan bagaimana manusia beradaptasi dengan lingkungannya. Ini bisa melibatkan analisis terhadap artefak yang sudah tidak ada tentunya. Kemudian ada struktur sosial dan praktik budaya yang berbeda. Sebagai contoh, studi tentang evolusi manusia melibatkan analisis fosil dan artefak untuk memahami bagaimana manusia purba hidup dan beradaptasi dengan lingkungannya. Penelitian ini dapat memberikan wawasan tentang perkembangan teknologi seperti penggunaan alat batu dan bagaimana teknologi tersebut mempengaruhi cara hidup dan struktur sosial manusia purba. Selain itu, antropologi juga mempelajari kebudayaan kontemporer seperti bagaimana globalisasi mempengaruhi cara hidup masyarakat modern dan bagaimana mereka mempertahankan identitas budaya mereka di tengah perubahan yang cepat. Fokus penyelidikan antropologi. Fokus antropologi adalah pada karakteristik khas suatu populasi seperti warna kulit, bahasa, dan praktik sosial tertentu. Pertanyaan-pertanyaan yang diangkat berkaitan dengan karakteristik ini yang membedakan antropologi dari ilmu-ilmu lain. Jadi antropologi ini berusaha memahami bagaimana dan mengapa satu populasi serta karakteristiknya bervariasi dan apa yang membuat suatu kelompok itu menjadi unik. Sebagai contoh, antropologi mungkin tertarik untuk mempelajari mengapa beberapa masyarakat memiliki bahasa dengan lebih banyak istilah warna dibanding dengan yang lain. Penelitian semacam ini dapat mengungkap bagaimana lingkungan mempengaruhi persepsi warna dan bagaimana persepsi ini tercermin dalam bahasa. Demikian pula antropologi dapat mempelajari praktek sosial seperti yang tadi disebutkan, pernikahan poligami, untuk memahami bagaimana praktik ini berkembang dan apa fungsinya dalam masyarakat tersebut. Dengan demikian, fokus dari penyelidikan ini memberikan wawasan tentang bagaimana keragaman dan kompleksitas kehidupan manusia. Subbahasan berikutnya adalah pandangan antropologi terhadap komunikasi. Ada yang dinamakan pendekatan holistik dalam antropologi. Jadi pendekatan holistik dalam antropologi ini menekankan pentingnya melihat komunikasi sebagai bagian integral dari sistem sosial yang lebih luas. Dalam masyarakat, komunikasi bukanlah entitas yang berdiri sendiri, melainkan salah satu subsistem yang saling terkait dengan subsistem lainnya seperti politik, ekonomi, budaya, dan agama. Setiap subsistem ini berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain, membentuk jaringan kompleks. Kemudian ini yang mendasari fungsi sosial. Untuk memahami komunikasi secara komprehensif, tentu perlu mempertimbangkan bagaimana interaksi ini terjadi dan bagaimana komunikasi berperan dalam mendukung dan
mengubah struktur sosial yang ada. Misalnya dalam konteks politik, komunikasi memainkan peran penting dalam menyebarluaskan ideologi dan memobilisasi dukungan publik. Media massa ya sebagai alat komunikasi ini dapat mempengaruhi opini publik dan membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu politik. Dalam ekonomi misalnya, komunikasi diperlukan juga untuk pertukaran informasi antara produsen dan konsumen, serta dalam negosiasi dan transaksi bisnis. Komunikasi akan efektif dapat meningkatkan efisiensi pasar dan memperkuat hubungan ekonomi. Contoh nyata dari pendekatan holistik ini dapat dilihat dalam masyarakat adat di Indonesia, seperti suku Dayak di Kalimantan. Komunikasi dalam masyarakat Dayak tidak hanya berfungsi untuk pertukaran informasi, tapi juga untuk memperkuat struktur sosial dan budaya. Ritual adat yang merupakan bentuk komunikasi simbolik ini bisa menghubungkan individu dengan leluhur dan alam, serta mengatur hubungan sosial dalam komunitas. Dalam konteks ini, memahami komunikasi suku Dayak memerlukan pemahaman tentang kepercayaan, nilai, dan struktur sosial mereka secara keseluruhan. Yang berikutnya adalah variabilitas sistem komunikasi. Jadi, antropologi menekankan bahwa sistem komunikasi ini bervariasi antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Nah, ini dipengaruhi oleh konteks lingkungan yang beragam. Variabilitas ini merupakan hasil dari proses adaptasi fisik dan kultural terhadap lingkungan. Jadi setiap kelompok masyarakat mengembangkan sistem komunikasi yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi lingkungan mereka yang mencakup bahasa, simbol, dan praktek komunikasi lainnya. Di Indonesia misalnya, sistem komunikasi lokal sangat bervariasi antar daerah. Bahasa daerah yang berbeda mencerminkan perbedaan budaya dan sejarah masing-masing kelompoknya ya. Bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Batak ini tidak hanya berbeda dalam kosakata dan tata bahasanya, tetapi juga dalam cara berkomunikasi, dalam cara menyampaikannya, dalam cara berkomunikasinya, atau dalam menyampaikan makna. Nah, selain itu, konteks lingkungan seperti geografis dan ekonomi juga mempengaruhi sistem komunikasi. Masyarakat pesisir, misalnya, mungkin memiliki istilah dan simbol yang berbeda dengan masyarakat pegunungan karena perbedaan dalam mata pencarian dan interaksi sosial. Contoh lain adalah penggunaan bahasa isyarat oleh komunitas tunarungu. Bahasa isyarat ini berkembang sebagai adaptasi terhadap kebutuhan komunikasi tanpa suara dan berbeda antara satu negara dengan negara lainnya. Menurut penelitian, jadi bahasa isyarat Indonesia Bisindo memiliki karakteristik unik yang berbeda dari standar yang ada di bahasa isyarat di Amerika. Jadi ini mencerminkan konteks budaya dan sosial yang berbeda pula. Kemudian makna dan konteks dalam komunikasi. Dalam antropologi, komunikasi dipahami sebagai sarana pengiriman pesan yang maknanya sangat tergantung pada konteksnya. Para antropolog modern tertarik pada pemahaman makna secara interpretatif, di mana pesan komunikasi diinterpretasikan dengan memperhatikan konteks kehidupan sehari-hari. Studi komunikasi dilakukan melalui pengamatan lapangan yang menyatu dengan subjek penelitian untuk memahami makna dalam konteksnya. Makna dalam komunikasi itu tidak statis. Ia bisa berubah sesuai dengan konteks sosial, budaya, dan situasi. Misalnya, sebuah kata atau simbol yang dapat memiliki makna yang berbeda bergantung pada siapa yang menggunakannya, di mana, dan dalam situasi apa. Dalam masyarakat multikultural seperti Indonesia, sebuah kata dalam satu bahasa dapat memiliki konotasi yang berbeda dalam bahasa lain.
dan penggunaannya dapat dipengaruhi oleh norma sosial dan budaya setempat. Sebagai contoh dalam budaya Jawa, penggunaan bahasa krama atau bahasa halus dan ngoko atau bahasa kasar. Kalau di Serang itu ada bebasan, bahasa kromo itu di bawah bahasa kromo ya, bahasa bebasan. Itu menunjukkan tingkat kesopanan dan hierarki sosial. Pemilihan kata dalam percakapan sehari-hari tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga memperkuat hubungan sosial dan menghormati status sosial orang lain. Seorang anak muda mungkin menggunakan bahasa kromo atau krama ketika berbicara dengan orang tua sebagai bentuk penghormatan, sementara bahasa ngoko digunakan untuk teman sebaya. Pendekatan interpretatif ini juga dalam analisis teks sebagai bentuk komunikasi. Misalnya dalam analisis wacana, makna teks dipahami dengan melihat bagaimana teks tersebut digunakan dalam konteks sosial tertentu. Seorang antropolog mungkin meneliti bagaimana berita media membingkai isu-isu sosial dan politik, serta bagaimana audiens menafsirkan dan merespon pesan tersebut. Melalui pendekatan ini, makna komunikasi dapat dipahami sebagai proses dinamis yang dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya. Yang berikutnya adalah kontribusi antropologi dan teori-teori komunikasi dalam konteks antropologi budaya. Kontribusi antropologi linguistik. Antropologi linguistik ini merupakan subbidang dari antropologi budaya yang fokusnya pada hubungan antara bahasa dan masyarakat. Salah satu aspek penting dari antropologi linguistik ini adalah linguistik historis yang mempelajari perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Misalnya bahasa Inggris yang kita gunakan saat ini tentunya sangat berbeda dari bahasa Inggris kuno yang digunakan lebih dari 1000 tahun yang lalu. Perubahan ini terjadi karena berbagai faktor, termasuk dari imigrasi, perdagangan, penaklukan. Jadi memahami bagaimana bahasa berubah dapat memberikan wawasan tentang bagaimana masyarakat berinteraksi dan beradaptasi dengan perubahan sosial dan budaya. Jadi yang berfokus pada struktur internal bahasa dan bagaimana elemen-elemennya saling berhubungan. Ada lagi yang disebut sosiolinguistik. Ini mempelajari bagaimana bahasa digunakan dalam konteks sosial. Misalnya seperti apa? Cara kita berbicara dengan teman dekat mungkin berbeda dengan cara kita berbicara dengan atasan, atau dengan dosen, atau dengan orang tua, atau dengan kakek, itu berbeda. Ini perbedaan ini mencerminkan norma sosial ya. Slide berikutnya ini adalah kita bahas tentang teori-teori komunikasi yang bertolak dari antropologi. Ada yang disebut teori semiotik Charles Morris. Charles Morris ini menggambarkan teori semiotik yang membagi studi tanda ke dalam 3 bidang. Ada yang semantik, sintaksis, dan pragmatik. Semantik itu berfokus pada hubungan antara tanda dan benda yang ditandai. Sintaksis pada hubungan antar tanda, dan pragmatik ini pada penggunaan tanda dalam konteks sosial. Dalam konteks antropologi, teori Morris ini membantu memahami bagaimana tanda-tanda digunakan dalam berbagai budaya untuk menciptakan makna dan komunikasi. Misalnya simbol-simbol budaya seperti totem atau ritual memiliki makna yang dalam dan berbeda di setiap budaya. Dalam ilmu komunikasi, teori ini memberikan kerangka untuk menganalisis bagaimana pesan disampaikan dan dipahami dalam berbagai konteks sosial. Dan memahami semiotik, kita dapat melihat bagaimana komunikasi tidak hanya bergantung pada kata-kata, tetapi juga pada simbol dan tanda lainnya yang membentuk makna dalam interaksi manusia. Kemudian ada lagi teori lainnya yang dinamakan
teori simbolisme, ini Susan Langer. Susanna Langer ini menekankan pentingnya simbolisme dalam memahami pengetahuan dan pemahaman manusia. Jadi Langer menekankan pentingnya simbol dalam menyampaikan nilai budaya dan makna kompleks dalam komunikasi. Di dalam antropologi, simbolisme Langer ini membantu menjelaskan bagaimana budaya menggunakan simbol untuk menyampaikan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma. Misalnya, bendera nasional itu bukan hanya sepotong kain, tetapi simbol identitas dan kebanggaan nasional. Dalam ilmu komunikasi, simbolisme Langer ini menggarisbawahi pentingnya memahami konteks simbol dalam komunikasi untuk menginterpretasikan makna yang lebih dalam. Ini menunjukkan bahwa komunikasi melibatkan lebih dari sekedar pertukaran informasi. Ia juga melibatkan pertukaran makna yang kompleks dan dipengaruhi oleh konteks budaya sosial. Ada kemudian teori semiotik modern, Umberto Eco ini. Eco ini mengembangkan teori tentang struktur dan penggunaan tanda untuk memahami komunikasi dan identitas budaya. Jadi Umberto Eco mengembangkan teori semiotik secara lebih komprehensif, mencakup teori tentang kode dan produksi tanda. Jadi Eco mengidentifikasi 4 cara penggunaan tanda, ada rekognisi, ostensi, replika, dan invensi. Dalam antropologi, teori Eco ini bisa membantu memahami bagaimana tanda-tanda dan simbol-simbol digunakan dalam berbagai budaya untuk berkomunikasi dan membentuk identitas budaya. Misalnya, cara masyarakat adat menggunakan simbol dalam upacara tradisional. Ini menunjukkan cara mereka memaknai dunia. Dalam ilmu komunikasi, teori Eco ini menyoroti pentingnya memahami struktur dan penggunaan tanda dalam komunikasi. Ini tentu membantu kita menganalisis bagaimana pesan disampaikan dan diterima dalam berbagai konteks sosial dan budaya, serta bagaimana makna dibentuk dan diinterpretasikan. Kemudian juga ada masih banyak lagi teori-teori komunikasi yang bertolak dari antropologi. Ada linguistik strukturalnya Ferdinand de Saussure ini memperkenalkan analisis bahasa sebagai sistem struktur yang membentuk dan dipengaruhi oleh budaya. Ada juga generative grammar, Noam Chomsky ini. Chomsky ini mengembangkan teori tentang bagaimana kalimat dibentuk dan ditransformasikan untuk memahami kompleksitas bahasa. Kemudian ada lagi model perilaku kinesik, Paul Ekman dan Wallace Friesen. Ekman dan Friesen ini mengkategorikan ekspresi nonverbal untuk memahami variasi budaya dalam komunikasi nonverbal. Ada teori proksemik, ini oleh Edward Hall. Ini menekankan bahwa penggunaan ruang dalam komunikasi ini mencerminkan norma budaya dan mempengaruhi interaksi. Ada teori relativitas linguistik, ada teori kode terbatas dan terelaborasi, ada juga teori interpretasi budaya yang Clifford Geertz ini. Geertz ini menekankan pentingnya memahami makna budaya melalui etnografi untuk komunikasi yang efektif. Geertz ini pernah tinggal lama peneliti di Jawa ya. Kalau tidak salah ini pernah meneliti di Tengger ya, Pegunungan Tengger. Ada lagi Aum teori, EUM teori. Ini William ini mengembangkan strategi untuk mengelola kecemasan dalam komunikasi antar budaya. Ada lagi teori negosiasi muka. Ini Stella Ting sama Tommy ini. Ini Ting ini menjelaskan pentingnya menjaga muka dalam interaksi lintas budaya untuk menghindari konflik. Jadi suruh menjaga muka kelihatannya, bukan cari muka. Baik, demikian pembahasan
mata kuliah sosiologi dan antropologi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah, keliru, atau kurang nyaman didengar. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.